Hai semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan routing, yaitu untuk navigasinya nanti, yang mana kita bisa berpindah dari satu screen ke screen lainnya. Nah, contoh nanti di sini untuk tampilan halaman website kita untuk sign up dan juga loginnya, mungkin di sini tidak persis sama dengan yang dibuat oleh Renka Diba ini. Cuma nanti kita akan buat sesuai dengan yang ada di sini. Nah, contoh kita akan buat di sini untuk bagian title halamannya untuk halaman welcome. Kemudian di sini teks dan menu button untuk mengarah ke layar login dan layar create new account. Jadi nanti di sini kita akan buat 3 layar. Layar pertama, layar kedua, dan layar ketiga yang nanti akan kita sebut sebagai screen. Ya, ada screen 1, screen 2, dan screen 3. Yang mana buttonnya nanti ini pada saat kita klik, dia akan mengarah ke layar yang kita tuju. Contoh pada saat kita klik button loginnya, dia akan mengarah ke halaman login atau layar dari loginnya. Dan kalau kita klik create a new account, dia akan mengarah ke halaman create your account-nya. Nah, ini kita akan coba gunakan React Native Navigation untuk berpindah halamannya. Nah, ini kita bisa buka langsung dokumentasinya. Di sini kita gunakan untuk berpindah halamannya nanti. Nah, di sini banyak hal yang perlu kita install seperti yang ini ya, React Native Navigation yaitu natifnya, dan kita harus install juga untuk Expo-nya di sini. Nah, tapi kalau yang tidak pakai Expo, yang React Project biasa, dia install pakai yang ini. Oke, di sini kita langsung install saja. Pertama kita install yang ini. Kita bisa copy, kemudian masuk ke dalam codingan kita. Kita buka terminal. Kita paste ke sini, enter. Ini kita tunggu proses instalasinya selesai. Setelah itu, di sini kita perlu install untuk versi Expo-nya yang ini. Jadi install React Native Screen dan juga React Native Save Area Context. Nah, ini kita coba install juga. Oh, di sini error not found. Kita coba lagi. Oh, kurang native. Kita tunggu lagi proses instalasinya. Di sini sudah selesai, kita clear dulu. Kemudian kita paste yang baru, yaitu untuk install via Expo-nya, yaitu React Native Screen dan juga React Native Save Area Context. Dan kita tunggu, dan nanti untuk perpindahan halamannya, kita coba gunakan yang biasa saja dulu, yaitu untuk navigation-nya. Kita bisa cek di bagian sini, stack, yaitu native stack. Nah, kita perlu install juga yang ini, React Native, yaitu native stack-nya, yaitu untuk berpindah halamannya nanti. Nah, ini agak loading. Scroll ke bawah. Nah, yang ini kita copy, masuk lagi, kita paste ke sini, enter. Ini kita tunggu proses instalasinya selesai. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita coba jalankan aplikasinya. Di sini npm start. Di sini aplikasi kita sudah jalan di emulatornya. Selanjutnya, pertama mungkin kita buat dulu untuk layar-layarnya. Nah, di sini kita sebut sebagai screens. Nah, dalam screen-nya kita buat untuk layarnya. Pertama ada layar welcome, screen.tsx. Untuk halaman welcome-nya kita buat komponen rnfa. Ini welcome screen, kita buat seperti yang biasa dulu. Kemudian kita buat file lagi, sign in screen.tsx. Kita buat lagi rnfa. Nah, kemudian kita buat untuk sign up-nya. Kita buat lagi file sign up screen.tsx. Ini kita buat rnfa. Oke, sudah ada. Nah, kemudian untuk sign in-nya kita copy dari app.tsx yang bagian keyboard sampai penutup dari keyboardnya. Kita copy, masukkan ke sign in screen ke sini.
Nah, ini perlu banyak hal yang kita perlu import. Kita import satu-satu. Dan kita coba ambil juga untuk stylenya. Dari sini ke sini. Copy ke sign in screen. Kita coba paste ke sini. Kemudian kita tinggal panggil style sheet. Platformnya ini tidak perlu, ini cuma ada di bagian app-nya. Kemudian color, kita perlu import. Touchable, perlu import. Form input juga perlu. Seperti ini sudah aman. Nah, kemudian kita coba buat untuk routingnya sekarang. Nah, di sini untuk routingnya kita buat satu file untuk atur routingnya untuk setiap screen-nya nanti. Sini kita buat folder dengan nama routing atau navigation. Nah, kita buat dulu untuk main navigation-nya di sini, atau mungkin saya sebut saja index.tsx. Untuk main navigation-nya nanti, di main navigation-nya kita buat function component rnfa. Nah, di sini kita ganti namanya, jangan index tapi navigator. Exportnya juga kita ganti ke navigator. Nah, kemudian kita tinggal buat di sini diletennya untuk navigasinya nanti. Nah, untuk navigasinya kita akan gunakan navigator navigation container. Nah, ini pembuka sama penutupnya. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ini kita buat untuk navigasi outnya dulu. Kita buat file out navigation.tsx. Kita buat komponennya rnfa. Di out navigationnya. Di out navigationnya sendiri kita hapus dulu yang tidak dibutuhkan. Dan kita buat untuk stacknya. Di sini const stack sama dengan create stack navigation stack. Nah, ini untuk pembuatan stacknya nanti. Ini kita buat jadi full capital di awal. Dan kita tinggal buat di sini untuk stacknya nanti. Kita buat dulu untuk stack navigator. Nah, kemudian kita buat stack untuk screen-nya. Nah, screen yang akan dia jalankan itu apa? Nah, screen yang kita jalankan pertama ini kita kasih name welcome screen. Dan kita buat untuk komponen yang akan dia jalankan. Nah, komponen yang akan dia jalankan yaitu welcome screen-nya yang tadi sudah kita buat. Dan kita buat untuk stack lain. Nah, di sini untuk screen lain, contohnya sini sign in. Atau mungkin di sini jangan kita buat screen-nya, kita hapus saja, kita buat lebih ringkas. Di sini sign up. Ini akan jalankan sign in screen. Yang ini dia akan jalankan sign up screen-nya. Nah, jadi seperti ini untuk stack kita. Itu untuk perpindahan halamannya untuk setiap screen-nya nanti. Nah, selanjutnya kita tinggal daftarkan di index. Di sini kita tinggal panggil out navigation yang tadi sudah kita buat. Dan kita tinggal pasang di app.tsx-nya. Nah, di app-nya kita hapus yang kita tidak butuhkan. Contoh dari sini ke sini. Sama text wrapper-nya kita tidak butuh. Di sini kita tinggal panggil navigator kita. Navigator dari app navigation. Ini sudah terbuat. Dan kita hapus yang tidak terimpor. Yang ini ke sini sama yang ini ke sini. Nah, ini tampilan awalnya untuk navigasi kita. Kemudian kita buat untuk inisialnya dulu. Di sini kita masuk ke index out navigation. Kita close saja yang index, kita buka out navigation-nya. Di sini kita bisa gunakan opsi-opsinya. Nah, pertama mungkin kita hilangkan ya untuk header-nya ini. Dan kita coba buat initial root-nya. Nah, initial root itu yang pertama kali jalan yaitu welcome. Kemudian untuk
opsinya di sini untuk screen option. Untuk opsi-opsi dari screen-nya, kita hilangkan untuk header-nya. Berarti di sini header show bernilai false. Hilangkan untuk bagian header-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian untuk background kita kan ini tidak tampil. Nah, kita atur juga untuk background-nya sekarang. Nah, di sini kita bisa atur di bagian indeksnya untuk atur background-nya. Di sini di bagian navigation container kita atur tema kita. Sini kita bisa cons my theme, tema kita apa. Sama dengan kita buat berupa objek, kita panggil dulu untuk default theme-nya. Default theme. Kemudian koma, kita panggil untuk colors. Pewarnaannya. Titik 2, di sini default theme, titik. Warna yang akan dijalankan berdasarkan color kita, dan di sini untuk background color-nya. Background. Nah, background-nya sendiri itu ambil dari color, titik, BG color. Oke, kita tinggal pasang di navigation container-nya. Sini tema kita itu berdasarkan my theme. Background-nya tampil berdasarkan tema yang kita buat untuk setiap halaman. Nah, tahap selanjutnya kita coba atur untuk bagian welcome screen-nya sekarang. Di sini kita buka untuk welcome screen, kita close dulu yang kita tidak butuhkan. Di sini lumayan banyak yang terbuka filenya. Ini kita buka dulu yang welcome. Oke, di welcome-nya sendiri kita buat styling-stylingnya juga. Sini cons, styles, sama dengan create style sheet. Style sheet dari React Native, kemudian kita create buat komponennya, komponen-komponen dari stylenya. Pertama mungkin untuk container, di sini kita pasang style sama dengan styles titik container. Kita buat dia rata tengah. Di sini kita buat dulu untuk flex-nya 1. Kemudian align items center. Kemudian justify content center. Ke tengah. Kemudian kita coba kasih padding. Padding 15. Untuk kasih paddingnya, kemudian di dalam sini kita buat dulu untuk title-nya. Sini kita buat title-nya text. Nah, teksnya kita sebut saja nama title kita itu just chatting. Kita bisa lakukan styling juga di sini untuk title, font size ke 20, kemudian font white ke bold. Dan kita tinggal pasang style sama dengan styles dot title. Di sini sudah ada just chatting. Kita coba percantik lagi tampilannya. Di sini kita buat teks dalam teks. Teks. Kita panggil di sini untuk chattingnya, dan di sini kita ganti warnanya. Sini langsung saja. Color titik 2. Colors titik primary. Jadi seperti ini. Kita coba perbesar lagi ke 30. Jadi ini untuk namanya. Kemudian kita buat untuk bagian description-nya di bawah. Di sini untuk description text, kita buat saja lorem ipsum biasa. Nah, kayak gini. Kemudian kita buat dia rata tengah. Nah, ini kita buat untuk description text align ke center. Kemudian marginnya kita buat juga margin 15. Kita tinggal pasang style sama dengan styles titik description. Seperti ini untuk deskripsi dari web kita. Kemudian kita buat untuk buttonnya sekarang. Jadi kita buat 2 button, satu yang mengarah ke login dan satu lagi yang mengarah create new account.
kita bisa buat menggunakan touchable opacity. Nah, di sini sign in atau login. Dan satu lagi yaitu untuk create new account. Nah, ini harusnya kita masukkan ke komponen text, create a new account. Dan yang ini login, kita buat di dalam komponen text untuk loginnya ini. Oke, jadi seperti ini kita tinggal lakukan styling. Kita atur dulu untuk stylingnya. Kita buat styling lagi untuk button. Nah, untuk buttonnya kita kasih border width. Ketebalannya itu 2. Kemudian border radius. Untuk kasih lengkungan 15. Kemudian widthnya 100%. Backgroundnya 2. Color primary. Kemudian kita buat line item supaya teksnya ke tengah. Center. Oke, kita tinggal pasang di sini. Berarti style sama dengan styles button yang di bawah juga. Kita tinggal atur untuk margin vertical 10 mungkin. Oh, terlalu tinggi 5. Nah, kemudian kasih padding 15. Lalu besar 10. Oke, mungkin kayak gini. Kita coba hilangkan untuk widthnya kayaknya. Nah, jadi seperti ini ya. Satu mengarah ke login, satu mengarah ke create new account. Dan kita coba buat juga untuk text colornya. Di sini kita buat dulu text color. Kita kasih warna colors white, warna putih. Kita pasang di sini styles text color yang di bawah juga. Di sini sudah ada untuk login dan juga create new account. Nah, selanjutnya kita buat untuk fitur perpindahan halamannya. Jadi pada saat kita klik login, dia mengarah ke halaman sign in. Kita klik create new account, dia akan mengarah ke halaman sign up-nya atau buat akun baru. Nah, di sini kita butuh fungsi dari navigation. Nah, caranya kita tinggal buat di sini const navigation sama dengan use navigation. Kemudian di sini, nah seperti ini saja, dan kita tinggal buat untuk on press-nya. Jadi pada saat tombolnya ini diklik, di sini kita tinggal buat on press. Di on press-nya kita buat sebuah fungsi yang mana dia akan jalankan navigation navigate ke sign in berarti. Nah, ini sesuai dengan name dari outnya tadi yang ini sign in. Nah, ini terjadi error karena di sini kita gunakannya TypeScript, kita harus definisikan sebenarnya untuk fungsi sign in-nya ini. Nah, jadi kita harus atur juga di out navigation-nya, kita buat untuk interface-nya. Di sini kita lakukan export type, kita buat tipenya dengan nama out params out stack param list, yang mana di sini kita buat dia undefined semua sebenarnya dari out welcome screen-nya, welcome screen atau welcome saja. Di sini kita buat dia undefined untuk tipenya, dan di sini harusnya sama dengan kemudian sign in juga undefined dan sign up
juga undefined. Nah, ini sesuai dengan name dari screen kita. Ada welcome, sign in, dan juga sign up. Nah, ini kita tinggal daftarkan di sini berupa fungsi yaitu out stack param, dan di sini karena kita ekspor kita juga bisa import di sini. Nah, berarti di sini kita tinggal tampilkan navigation propsnya kita panggil, dan di sini untuk navigasi propsnya kita panggil juga yang tadi kita buat yaitu out stack param list. Nah, kayak gini. Nah, errornya bakal hilang. Dan kita tinggal pasang juga untuk kompresi ini masuk ke bagian sini. Nah, enaknya karena kita sudah navigasikan atau kita sudah buat interface-nya, di sini bakal kesages apa saja untuk halaman-halamannya, ada sign in, sign up, dan juga welcome. Ini kita arahkan ke sign up. Oke, kita coba. Di sini kita klik login. Nah, ini mengarah ke halaman loginnya. Kemudian kalau kita klik di create new account, nah dia mengarah ke halaman sign up-nya. Nah, ini kita atur dulu untuk bagian login sekarang. Kita buka sign in screen-nya. Di sini kita coba atur dulu untuk title-nya, kita ubah lebih menarik. Di sini teks dalam teks kita buat kayak yang tadi supaya warnanya berbeda. Di sini login kita ganti warnanya, style sama dengan color titik 2. Oh ya, sini kurung kerowalnya 2. Color titik 2 colors titik primary. Nah, login kita buat kayak gini. Kemudian di sini untuk teksnya kayaknya kita ubah juga untuk warnanya, style sama dengan color titik 2 colors titik white untuk warnanya. Ini warnanya putih. Kemudian kita buat pembatasnya. Di sini kita buat namanya view, dan kita buat stylenya. Stylenya nanti itu dia jalankan styles titik form divider. Kita tinggal buat di sini di form dividernya kita buat align save-nya ke center. Kemudian untuk margin vertical, ini margin atas bawah tuh 15. Kemudian height-nya 2, width-nya 70%. Nah, kemudian kita kasih background colors titik primary. Nah, garisnya bukan di sini harusnya, tapi di bawah dari touchable-nya. Nah, kayak gini. Kita kasih garis untuk pemisahnya. Kemudian kita buat teks untuk berpindah halamannya. Nah, ini tadi untuk divider pemisahnya. Dan di sini kita buat untuk fungsinya, yaitu untuk description. Untuk deskripsinya di sini. Nah, deskripsinya kita buat di sini teks. Belum ada akun. Silakan daftar di sini. Nah, di sininya ini kita buat berupa link. Nah, untuk buat dia berupa link, kita buat di sini link. Yang mana linknya kita buat action sama dengan, nah ini linknya perlu diimport juga
Kita import dulu dari React Native. Action. Yang mana tipenya berupa navigation. Dan kita buat untuk pilotnya. Pilot. Di sini dia akan mengarah ke name, yaitu sign up. Nah, di sini ada error karena linknya belum ada teksnya. Sini teks. Di sini. Di sini juga harusnya titik 2. Nah, seperti ini. Jadi pada saat klik di sininya, kita kasih spasi. Nah ya, kita klik tombolnya. Oh, navigate-nya tidak jalan. Oh, ini karena name-nya yang salah. Sign up. Nah, kita coba klik. Nah, mengarah ke halaman sign up. Nah, selanjutnya kita akan coba atur untuk menu dari sign up-nya. Nah, untuk sign up-nya sebenarnya sama dengan yang ada di sini. Kita bisa copy saja langsung ke sign up screen. Kita paste ke sini. Kemudian paste yang kita butuhkan, kayak text wrapper. Dan kita copy juga untuk style-nya. Sini kita buka lagi. Kita copy bagian style yang ini sampai ke sini. Masuk ke sign up. Ke sini dan kita perlu import style sheet-nya dari React Native, color-nya kita perlu import juga. Dan beberapa komponen-komponennya kayak form input perlu diimport, touchable opacity perlu kita import juga. Nah, kita klik create new account. Nah, linknya belum terimport, kita import lagi link dari React Native. Seperti ini. Kita tinggal ganti yang kita butuhkan. Sini create new account. Coba cek. Nah, create new account. Dan kita buat satu inputan, yaitu untuk inputan username-nya sekarang. Sini untuk inputan, masukkan username. Keyword type-nya kita hapus. Dan kita tinggal ubah untuk tombolnya jangan sign in tapi sign up. Atau mungkin jangan sign up tapi register. Register. Dan kita tinggal buat tombolnya sekarang. Nah, ini sudah ada akun. Silakan login di sini. Nah, ini kita tinggal arahkan ke sign in. Kita coba, kita klik. Nah, mengarah ke sign in, kita klik, dia mengarah ke sign up. Sudah aman untuk setiap navigasi kita dari 3 screen yang kita buat, yaitu halaman welcome, kemudian halaman login, dan juga create new account-nya. Nah, di video berikutnya kayaknya kita bakal masih masuk ke dalam navigation-nya, tapi kita buat untuk fungsi navigation yang lain, yaitu button navigation. Jadi jika kalian tanyakan, silahkan masuk grup Discord yang nyiapin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.